Oke, selamat pagi teman-teman sejawat semua yang telah menyempatkan hadir dan ikut pada acara webinar kami hari ini. Kali ini saya akan membicarakan tentang practical approach to shoulder pain. Kenapa saya mengangkat tema ini? Yang pertama, kasusnya lumayan banyak, tetapi kita tidak tahu bagaimana mendiagnosa dan secara tidak langsung menterapi pasien dengan nyeri bahu. Kebanyakan pasien nyeri bahu datang ke poli, kita diagnosa dengan frozen shoulder, itu paling banyak. Sementara diagnosa di bahu tidak hanya frozen shoulder. Sendi bahu ini merupakan sendi yang unik atau magic joint saya bilangnya. Karena dia bisa sangat longgar atau sangat loose dan dia bisa sangat stiff. Ya. Jadi range-nya juga luas, mengenai seluruh usia dari yang muda sampai yang usia tua. Sebelum kita beranjak ke penyakit atau problem pada shoulder, kita mengenal singkat tentang anatominya, yang mungkin dokter-dokter sekalian sudah pada tahu. Kalau untuk stability dari shoulder itu, ya, jadi dynamic itu distabilkan oleh otot-otot. Kita tahu rotator cuff muscle, kemudian ada periscapular muscle, kemudian untuk static stability di shoulder ada ligamen dari bahu ini mempunyai negative pressure, itu menyebabkan static stability. Ada impingement, kemudian ada long head of bicep problem, kemudian ada frozen shoulder yang paling sering kita lihat, kemudian ada patologis atau kelainan pada labrum, ada rotator cuff, masalah pada rotator cuff atau ototnya, kemudian masalah pada acromioclavicular joint, neurovascular problem, ada fraktur dan dislokasi pada akut setting, kemudian ada arthritis. Arthritis ini ada osteoarthritis, ada inflammatory arthritis. Bisa yang mengenai usia muda dan yang mengenai usia tua. Mengenai usia muda paling sering fraktur atau dislokasi karena trauma, kemudian myofascial pain, kemudian office syndrome. Pada usia tua, range-nya banyak sekali. Ada frozen shoulder, impingement syndrome, rotator cuff tear, calcific tendinitis, SI joint arthritis, dan osteoarthritis. Pasien datang ke poli paling sering dengan 4 keluhan ini. Yang pertama nyeri bahu, yang kedua bahunya kaku, yang ketiga unstable atau tidak stabil pada bahu, yang keempat adalah kelemahan atau weakness. Nyeri bahu paling sering itu disebabkan oleh masalah pada rotator cuff. Khasnya adalah nyerinya tidak diketahui mulai munculnya kapan. Banyak yang menghubung-hubungkan dengan trauma. Dan paling sering nyeri pada malam hari sampai mengganggu tidur. Mengganggu tidur, pasien terbangun dari tidurnya paling sering malam hari, kemudian pasien mengeluh nyeri di deltoid muscle insertion seperti pada gambar ini. Dan pasien merasa lebih enak apabila posisi tangannya dalam posisi abduksi eksternal rotasi, kita sebutnya saha position, itu meringankan gejala pasien. Kemudian ada keluhan nyeri mendadak, tiba-tiba dan sangat nyeri sekali atau severe pain, dan kita evaluasi, kita temukan kalsium deposit pada bahu atau kita sebut calcific tendinitis. Biasanya membaik dengan suntikan, pasien akan merasa lebih lega langsung saat sehabis suntikan. Kemudian penyebab nyeri paling sering juga karena biceps tendinitis atau peradangan pada long head of biceps tendon. Pasien merasakan nyeri tajam dan menjalar hingga ke anterior sampai ke bawah ke otot dari bicep muscle. Ini yang seperti saya tunjukkan itu nyeri tekan pada bicep vital groove. Dan secara artroskopik kita akan temukan bicep fraying dan inflamasi pada tendon bicep. Ini yang paling sering adalah nyeri karena frozen shoulder, ya. Dia sering menjalar nyerinya yaitu ke bagian belakang dari bahu, yaitu sepanjang otot trapezius dan periskapular. Khasnya dari frozen shoulder, nyeri dari frozen shoulder ini adalah dia nyeri saat gerakan yang mulai dia tidak bisa. Misalnya saat dia mulai mengangkat bahu, dia tidak nyeri, sampai dia kaku, di sanalah muncul nyeri itu. Nyerinya di
gerakan yang berulang-ulang itu nyeri dan gerakan tertentu, kemudian pasien juga merasakan nyerinya menurun kalau istirahat. Kemudian ini nyeri karena patologis pada acromioclavicular joint, bisa disebabkan karena acromioclavicular joint arthritis, juga bisa disebabkan karena chronic acromioclavicular joint dislocation. Pasien merasakan nyeri pada bagian superior dari bahu. Nah, ini yang sering kita harus aware adalah nyeri yang disebabkan nyeri menjalar ke bahu karena sumber dari cervical. Paling sering cervical stenosis atau cervical radiculopathy. Nyerinya itu menjalar bisa ke bagian depan dan bagian dari bahu. Kemudian selain nyeri pada sumber dari cervical, juga nyeri bahu disebabkan oleh peripheral nerve problem atau saraf perifer. Yang pertama adalah suprascapular neuropathy atau impingement pada suprascapular nerve. Dia ada di dua tempat. Yang pertama ada di suprascapular notch dan juga di sphenoglenoid notch. Selain nyeri, juga dia terdapat kelemahan otot-otot dari rotator cuff. Kemudian yang kedua ada quadrilateral space syndrome, yaitu axillary nerve dan posterior circumflex arterinya yang terkena. Parsonage-Turner syndrome, dan ini bukan kejadian yang jarang, termasuk sering kita temukan pasien yang tiba-tiba ngerasa nyeri yang sangat berat tiba-tiba, kemudian diikuti oleh kelemahan otot-otot, seperti yang kita lihat pada gambar ini, terdapat atrofi dari infraspinatus dan supraspinatus, ya, ini bisa disebabkan oleh brachial neuritis. Penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Kebanyakan ada yang bilang karena viral infection dan juga ada yang bilang karena autoimun. Ini yang paling sering juga yaitu myofascial pain atau nyeri pada otot. Khasnya adalah dia nyeri pada titik atau trigger point pada daerah-daerah di otot. Ya. Nah, ini selain yang tadi nyeri sudah selesai, sekarang kita pindah ke keluhan yang kedua yaitu stiffness. Seperti yang kita lihat, nah seperti ini pasien saya, dia tidak bisa menggerakkan maksimal tangannya. Ini juga kita lihat stiffness, dia tidak bisa forward flexion secara full. Pasien ini juga dengan rotator cuff tear. Ini saya dapat pasien dengan frozen shoulder, rotator cuff-nya bagus, kekuatannya bagus, sementara kita lihat eksternal rotasinya berbeda. Antara yang kanan dan kiri, yang kanan limited, yang kiri full. Kemudian keluhan yang lain adalah weakness. Jadi kelemahan pada otot, rotator cuff, dan otot sekitarnya. Nah, pasien tidak bisa menahan tahanan dari saya. Keluhan yang ketiga adalah instability. Ini pasien bisa mendemonstrasikan sendiri bahunya. Jadi, dokter, bahu saya kenapa kok bisa bergerak dengan longgar seperti itu? Seperti itu. Keluhan pasien datang karena dia tidak ada nyeri, tapi dia bertanya mengapa bahunya berbeda yang kanan. Ya, kita ini salah satu keluhan instability. Seperti ini juga instability, pasien bisa mendemonstrasikan, nah, yang seperti kita lihat ada clicking pada posterior dari shoulder. Kemudian keluhan instability lain adalah pasien merasa nyeri saat saya lakukan manuver apprehension, pasien merasakan nyeri. Ini salah satu keluhan instability juga. Oke, setelah kita mengetahui 4 main komplain dari shoulder, sekarang bagaimana sih kita mendiagnosa dan menterapi? Pasien yang biasanya datang keluhannya paling sering adalah dengan pasien tidak bisa menyisir rambut, pasien tidak bisa memakai baju sendiri, tidak bisa melakukan overhead activity, mengambil sesuatu yang posisi tinggi, itu sering banget. Kemudian kita sekarang masuk di pemeriksaan fisik. Sebelum kita periksa bahu itu sendiri, kita harus periksa cervical atau lehernya. Ini paling penting karena paling sering radiating pain dari cervical itu ke shoulder. Kemudian contohnya ini kita lakukan manuver Spurling test. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting adalah inspection. Kita harus punya full exposure atau kita buka baju pasien, harus punya adequate exposure. Yang pertama kita lihat dari depan,
bentuk simetris antara bahu kanan dan bahu kiri. Dan dari belakang kita lihat juga simetris dari skapula. Ini yang penting kita lakukan pada inspeksi. Apakah ada dislokasi juga bisa terlihat dari inspeksi. Misalnya pada pasien ini kita lihat dia tidak simetri dari posisi dari skapulanya. Ya, bisa disebabkan karena kelemahan pada otot-otot skapula. Kemudian selain untuk level dari skapula, level dari shoulder, pada inspeksi juga kita melihat adakah atrofi dari otot. Seperti contohnya otot pada pasien ini dia atrofi otot supraspinatus dan atrofi otot infraspinatus. Contoh pasien lainnya adalah AC joint dislokasi, ya. Ini terlihat ketidaksimetrian antara yang kanan dan kiri dari AC joint. Ini klinis dari anterior shoulder dislokasi, deltoid kanan dan deltoid kiri. Kemudian ini posterior shoulder dislocation, yaitu prominent dari coracoid, kita bisa lihat di sini prominent dari coracoid, kemudian full roundness pada bagian belakang dari shoulder. Ini yang juga kita sering lihat adalah Popeye sign atau rupture dari biceps tendon, ya. Pada pasien ini biasanya kekuatan tidak akan berkurang, tapi lebih ke kosmetik. Nah, ini juga yang sudah kasus yang lebih advance, kadang-kadang kita bisa raba proximal humerus di atas. Jadi kita istilahnya proximal migration of humerus pada pasien dengan rotator cuff tear yang masif. Kita palpasi, ini ada algoritma sedikit bisa dipakai, pertama dari clavicle, sternoclavicular joint, acromioclavicular joint, kemudian acromion dan subacromion region, coracoid, bicipital groove, dan trigger point pada otot. Ini contoh pasien dengan AC joint dislokasi. Ya, kita bisa lihat mobilisasi dari AC joint, ya, ketidakstabilan dari AC joint. Kemudian dari palpasi kita lihat tenderness atau nyeri tekan pada AC joint, itu kasali pada pasien dengan AC joint arthritis. Kemudian dari palpasi juga kita bisa rasakan nyeri tekan pada bicipital groove, itu pada pasien dengan biceps tendinitis. Kemudian setelah palpasi kita pindah ke range of motion. Kita cek pasien dengan aktif range of motion untuk melihat forward elevation-nya gimana, external rotasi dan abduction-nya gimana, internal rotasinya bagaimana. Jadi dengan gerakan ini kita bisa menilai, dengan 4 gerakan ini kita bisa menilai range of motion dari shoulder itu baik atau tidak. Kemudian juga kita bisa setelah aktif kita gerakan secara pasif, bisa dengan pasien supine supaya menetralkan dari skapula, seperti gerakan ini. Kita juga melihat scapulothoracic motion, ya. Yang kita lihat adalah simetris antara kanan dan kiri dari gerakan scapulothoracic. Ya, jadi upward, kemudian juga protection dan retraction-nya kita lihat. Ini pada pasien scapular dyskinesia, adanya ketidaksimetrisan antara gerakan scapulothoracic. Ya. Oke. Ini bisa disebabkan juga oleh karena scapular dyskinesia ini bisa disebabkan bisa karena AC joint dislocation, chronic AC joint dislocation, juga bisa disebabkan oleh nerve entrapment atau peripheral nerve entrapment. Ini kita lihat scapulothoracic snapping, ya. Kemudian setelah melihat gerakan scapulothoracic, biasanya pasien seperti kasus yang saya tunjukkan sebelumnya bisa menyebutkan kalau dia ngerasa tidak stabil atau dia ngerasa bisa melakukan gerakan-gerakan tertentu. Ini kita sering sebut dengan laxity atau hyperlaxity pada pasien. Itu beda dengan instability. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi setiap pasien yang dengan keluhan shoulder selalu kita, terutama keluhan instability, selalu kita cek Batten score-nya. Ya, yang pertama, apakah pasien bisa melakukan dorsofleksi pada MCP lebih dari 90 derajat, ya, jari kelima. Kemudian bisa melakukan thumb to volaruris seperti ini. Ya, kemudian melakukan hiperekstensi elbow lebih dari 10 derajat, melakukan hiperekstensi dari lutut lebih dari 10 derajat, dan bisa menyentuh telapak tangan datar bisa menyentuh lantai.
Selain itu kita juga akses dari kekuatan ototnya secara fungsional, kekuatan internal rotasi dan eksternal rotasi seperti pada gambar ini. Jadi saya bagi special test itu yang pertama untuk impingement, kemudian rotator cuff, kemudian acromioclavicular joint, bicep tendon, instability, dan juga ke slap. Slap lesion itu superior labrum from anterior to posterior. Jadi bagian superior dari labrum. Yang pertama yaitu impingement. Kita bisa lihat tesnya dengan sebutan the painful arc test, yaitu pasien merasa nyeri saat abduksi di atas 60 derajat, 10 sampai 100 derajat pasien akan merasakan nyeri dengan posisi tangan yang paling penting harus netral rotation. Kemudian near impingement sign dan Hawkins test. Yang near impingement sign, pemeriksa harus memegang skapula supaya menahan skapula agar tidak rotasi. Tensi full forward fleksi seperti ini, pasien positif apabila pasien merasakan nyeri. Pemeriksaan impingement yang kedua adalah Hawkins test. Hawkins test dengan fleksi dari shoulder 90 derajat, kita membawa internal rotasi, full internal rotasi, dan adduksi dari shoulder. Apabila positif, berarti ada subacromial impingement. Ini namanya impingement test. Pasien dengan setelah kita melakukan impingement positif, ya impingement sign dan near dan Hawkins positif, kita lakukan impingement test dengan cara menyuntikkan lidocain 5 mili ke dalam subacromial. Impingement test positif apabila pasien saat itu juga langsung merasakan nyerinya hilang. Ya, jadi itu benar bahwa permasalahannya adalah di subacromial. Kemudian ini untuk kita ngetes rotator cuff-nya. Yang pertama, bagaimana cara mengetes supraspinatus dengan cara ini sebutnya job test. Kita pegang fiksasi skapula, kemudian tangan dengan scapular plane 30 derajat dengan thumb pointing ke bawah, ya seperti di gambar itu. Jadi kita lakukan tahanan, pasien suruh menahan. Apabila dia nyeri atau weakness, itu berarti positif job testnya. Nah, ini subscapularis. Subscapularis ada yang pertama ada belly off sign. Pasien kita suruh menahan tahanan dari tangan kita. Jadi pasien menahan perut, kemudian kita tekan, dan pasien yang positif apabila kita tahan, kita lepas dan dia keluar. Pasien tidak bisa mempertahankan posisi. Nah, ini belly press test. Ya, belly press test seperti ini, pasien kita suruh menekan perut sejajar, dari dengan siku berada di depan dari badan. Positif apabila pasien tidak bisa mempertahankan siku di depan badan, dia akan sikunya menuju ke belakang, kita sebut juga Napoleon test. Kemudian ini ada untuk subscapularis juga, yaitu lift off test. Ya, pasien suruh mempertahankan, khusus tes ini pasien harus kita pastikan bisa tidak ada stiffness untuk internal rotasi. Jadi dengan posisi ini apabila pasien bisa mempertahankan lift off seperti ini, itu subscapularisnya aman. Apabila positif adalah pasien tidak bisa melakukan lift off dan dia akan menempel ke punggungnya. Kemudian juga subscapularis, juga ada Bierhack test. Jadi kita dengan posisi seperti itu, kita menahan resistensi dari tangan pasien. Setelah subscapularis, kita pindah ke otot berikutnya, yaitu infraspinatus. Infraspinatus yang paling kelemahan positif apabila ada external rotation leg sign. Ya, jadi pasien tidak bisa mempertahankan posisi tangannya dalam posisi eksternal rotasi, seperti pada video ini. Kemudian ada untuk teres minor, salah satu untuk eksternal rotasi juga, tesnya positif, kita sebut dengan Hornblower sign, yaitu kita mempertahankan posisi shoulder dengan abduksi dan eksternal rotasi 90 derajat, kemudian kita lepas, pasien tidak bisa mempertahankan posisi seperti ini, dia akan jatuh, ya. Kita sebutkan Hornblower sign. Atau bagaimana sih dengan pasien dengan keluhan instability, ada riwayat dislokasi berulang-ulang, apa yang harus kita periksa untuk mengetahui apakah ada instability atau tidak. Yang pertama, instability itu dari shoulder arahnya ada yang ke anterior, ada yang ke posterior, ada yang posterior inferior, ada yang inferior. Disebut multidirectional instability.
Yang pertama yaitu anterior apprehension test, ini untuk mengetahui adakah anterior instability dari shoulder dengan posisi pasien abduksi dan eksternal rotasi. Yang pertama, gambar yang pertama ini adalah 45 derajat, 90 derajat, kemudian 135 derajat. Itu kita tes semua. Pasien akan merasakan nyeri atau bahu seperti akan mau keluar, seperti akan mau lepas ya. Kemudian untuk anterior setelah kita lakukan, jadi posisi anterior apprehension itu bisa kita lakukan duduk, bisa juga kita lakukan tiduran atau supine. Setelah itu kita lakukan relocation dan surprise test. Relocation ini kita dengan posisi seperti ini, ya, saya gunakan kaki saya untuk menahan tangan pasien. Kita lakukan downward pressure atau tekanan pada bahu. Jadi kita membalikkan sendi itu ke tempatnya atau merelokasi. Kemudian kita lepas tekanan kita. Saat kita lepas, pasien merasa nyeri atau bahunya terlepas, itu disebut surprise test positif. Bagaimana kita mengecek stabilitas yang posterior? Posterior yaitu dengan jerk test. Pasien yang pertama, yang gambar sebelah kiri ini adalah kita lakukan apprehension posterior, yaitu kita geser atau subluxkan sendinya ke posterior. Kemudian perlahan-lahan kita bawa abduksi dengan humerus sejajar dengan lantai, ya. Saat itu pasien merasa sendinya balik kembali. Itu kita sebut jerk test. Kadang-kadang juga merasakan klang atau bunyi pop pada sendinya. Nah, ini Kim's test, yaitu untuk mengetahui adakah instability pada postero inferior dari shoulder. Ya, seperti posisi di sini. Jadi kita tekan bahu ke arah postero inferior. Nah, ini load and shift test adalah untuk mengetahui translasi dari bahu. Ini pasien kita lakukan setelah dibius. Pasien dibius baru kita lakukan ini dengan posisi abduksi 20 derajat. Kita lakukan translasi. Kemudian biceps tendon. Yang pertama Yergason test. Kita bawa dari pronasi ke supinasi. Ini speed test. Posisi full supinasi. Kita lakukan tahanan. Pasien akan merasakan nyeri. Ini uppercut test. Ya. Jadi kita pada pasien posisi supine, netral rotasi, kita berikan resistensi, kemudian pasien menarik tangannya mendekati dagu secara tiba-tiba. Kemudian slap lesion, ini banyak sekali ada tesnya, tapi saya tidak tampilkan semua, karena sensitivitas dan spesifitas dari tes pada slap lesion ini tidak terlalu tinggi. Yang pertama ada O'Brien test, ya, dengan posisi pasien aduksi, internal rotasi, skapula kita fiksasi, kita lakukan tahanan. Kemudian anterior slide test, kita pressure pada elbow, kita arahkan bahu ke arah superior. Pasien akan merasakan nyeri apabila anterior slide test positif. Kemudian pain provocation test, yaitu dari supinasi, kita suruh pasien ke pronasi, pasien akan merasakan lebih nyeri saat pronasi, itu berarti pain provocation test positif. Kemudian sekarang X-ray. Yang paling penting kalau pasien terutama dengan rotator cuff, saya selalu minta Rockwood view. Rockwood view dan supraspinatus outlet view. Rockwood view, kita melihat ada subacromial spur yang besar sekali, dan juga dari supraspinatus outlet view kita melihat subacromial spur yang besar sekali. Ya, jadi penting sekali untuk melihat dari view yang berbeda. Kemudian, nah ini bedanya yang kiri dan kanan. Pada yang kiri, gambar kiri adalah osteoarthritis. Ciri khasnya, nah ini gothic arc masih terbentuk ya. Spur pada ini khas sekali pada primary osteoarthritis, kita sebutnya dengan goat beard atau jenggot dari kambing ya. Jadi ini spur yang khas pada osteoarthritis. Kemudian ini bedanya apa ya sama yang sebelah, yaitu gothic arc-nya ya. Dilihat gothic arc-nya ini diserap. Kemudian acromio-humeral distance-nya menyempit. Pada yang sebelah kiri, yang osteoarthritis, jarak antara acromion dan humeral head itu masih bagus. Kemudian pada pada yang X-ray sebelah kanan itu sudah tidak jelas ya. Jadi kasusnya berbeda. Yang sebelah kiri adalah primary osteoarthritis, yang sebelah kanan adalah massive cuff tear, robekan rotator cuff yang masif yang menyebabkan dia arthritis. Kemudian pada instability saya lakukan Stryker notch view dan West Point view untuk melihat kelainan dari glenoid dan juga kelainan dari humeral head. Apakah ada bone loss, apakah ada helicization atau bone loss pada glenoid bisa kita lihat pada X-ray. Kita melihat
supraspinatus tear dengan retracted hingga ke glenoid. Kemudian pada ini kita lihat adanya biceps tendinitis, yang dari posisi ini juga kita bisa melihat adanya infiltrasi, fatty infiltrasi atau degeneratif pada ototnya, kita bisa lihat dari sini. MR arthrogram ini penting untuk mendiagnosa pasien dengan instability, karena kita melihat lebih jelas dari posisi labrumnya. Kita melihat adanya crack pada labrumnya. Ya, ini kita sebut dengan Kim lesion. Kemudian juga pada pasien ini terdapat capsular tear yang sebelah kanan. Ya. Nah, CT scan sangat penting untuk melihat terutama pada pasien dengan osteoartritis dari shoulder. Ya, kita melihat adanya bone loss atau tidak, kita melihat degree dari retroversion dari shoulder tersebut. Kemudian kita beranjak ke terapi. Apa aja sih terapi pada penanganan kasus shoulder? Konservatif treatment untuk keluhan-keluhan degeneratif, ya, kecuali keluhan trauma, akut trauma itu kita langsung ke tindakan, tapi untuk degeneratif kita selalu coba dengan konservatif treatment, yaitu dengan rehabilitasi. Kemudian ya, ini stretching exercise ya yang saya lakukan. Bisa dilihat posisi stretching exercise kita. Oke, ini biasanya pada pasien frozen shoulder. Oke, yang kemudian dengan injeksi. Injeksi saya ada 2 cara, yaitu dengan subacromial injeksi dan intraartikular injeksi. Ya, subacromial injeksi biasanya pada pasien dengan rotator cuff atau impingement syndrome. Kemudian intraartikular injeksi saya prefer pada pasien dengan frozen shoulder. Kemudian ini close reduction kita lakukan untuk pasien dengan shoulder dislokasi. Ini contoh open reduction dan internal fixation pada kasus fraktur. Nah, kemudian untuk kasus yang degeneratif kita lakukan dengan secara minimal invasif dengan shoulder arthroskopi. Ya, kita lakukan dengan insisi yang minimal sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 cm pada beberapa titik. Pada kasus ini kita lakukan pada 3 titik. Kasus yang di atas adalah rotator cuff tear, kita lakukan rotator cuff repair, dan yang di bawah adalah slap lesion, kita lakukan slap repair. Kemudian ini pasien yang tadi yang kita temukan dengan acromion spur yang besar, ya kita lakukan subacromial decompression. Kemudian pada pasien dengan arthritis dan sesuai dengan indikasi kita lakukan shoulder arthroplasty. Oke, jadi take home message saya, keluhan utama dari shoulder selalu diingat ada 4. Yang pertama pain, weakness, stiffness, dan instability. Jangan lupa periksa leher, jangan lupa periksa scapula thoracic. Kemudian anamnesa yang bagus, nyerinya kapan, onsetnya bagaimana, kualitas nyeri atau karakteritas nyerinya seperti apa, pemeriksaan dengan baik, dengan sistematik, selalu dengan good exposure, dipelajari special testnya untuk mengetahui masing-masing kelainan, kemudian sesuai dengan indikasi kita akan terapi, konservatif, dan operatif. Oke, saya akan ucapkan terima kasih kepada pasien yang saya pakai untuk presentasi ini, yaitu pada pasien di Thammasat University Hospital, Bali Med Karangasem, Bali Jimbaran, dan Siloam Hospital. Terima kasih. Saya balikkan kepada Dr. Weda. Ya,